Mari kita mulai renungan hari ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, hari yang baru, berkat yang baru telah Kau curahkan pada kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semua anugerah-Mu Yesus. Terima kasih untuk semua penyertaan-Mu. Terima kasih Yesus, Kau telah datang ke dunia, mengajar kami, menguatkan para murid-Mu Yesus. Kau ditangkap, disiksa, disalib, Kau meninggal dan bangkit Yesus. Kau menang atas kematian Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau telah menyediakan tempat bagi kami Tuhan di surga bersama-Mu Tuhan. Makan minum seperjamuan dengan-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih untuk damai sejahtera yang telah Kau tinggalkan bagi kami. Terima kasih untuk Roh Kudus-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih untuk segala hal yang telah Kau lakukan. Berkat surgawi, berkat duniawi yang telah Kau sediakan bagi kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Dan kiranya rahmat-Mu, anugerah-Mu saja yang tercurah dalam hidup kami. Sertai kami Tuhan, sertai kami. Dan kami akan melakukan renungan harian, kiranya Roh Kudus-Mu, hadirat-Mu Tuhan memenuhi kami. Berbicaralah, kami perlu Kau Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau sudut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segalanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga sumbu yang telah pudar, takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Amin ya. Amin. Kita akan baca ya perikop selanjutnya. Yesus diurapi, diambil di Matius 26 ayat 6 sampai 13, ditulis juga di Markus pasal 14 ayat 3 sampai 9, Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai 8. Yesus diurapi. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu murid-murid gusar dan berkata, "Untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik kepadaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama dengan kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Kita akan baca bagaimana Markus menulis. Markus 14 ayat 3 sampai 9. Yesus diurapi. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta,
dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, "Untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Lalu mereka memarahi perempuan itu, tetapi Yesus berkata, "Biarkanlah dia, mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan baik kepadaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu." Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Yohanes, kita akan baca. Yesus diurapi di Betania, Yohanes 12 ayat 1 sampai 8. 6 hari sebelum Paskah Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani, sedang salah satu seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyeka dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Suatu peristiwa di mana dikatakan ini ya, dikatakan di Yohanes, disebutkan namanya Maria. Maria menyekakan minyak narwastu yang mahal, yang seharga 300 dinar. Di mana Tuhan Yesus pernah mengatakan suatu perumpamaan saat orang dibayar 1 hari dengan 1 dinar. Di sini minyak ini seharga 300 dinar. 1 tahun mereka bekerja, dan Maria menggunakannya untuk meminyaki Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus mengatakan perbuatan ini, Tuhan Yesus mengatakannya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga mengingat dia." Jadi saat kita melakukan pengurapan, kita mengingat apa yang dilakukan Maria kepada Tuhan Yesus saat Tuhan Yesus akan dibunuh. Jadi selama ini saat kita melakukan pengurapan minyak urapan ya, salah satunya yang dikatakan Tuhan di sini sebagai pengingat kepada Maria atas apa yang dilakukan Maria kepada Tuhan Yesus. Luar biasa. Nama Tuhan Yesus dimuliakan. Tapi Tuhan Yesus menghargai apa yang dilakukan Maria. Sehingga Tuhan Yesus sendiri mengatakan saat kita meminyaki minyak urapan, salah satunya adalah untuk mengingat perbuatan Maria ini, yaitu menghargai Tuhan Yesus dengan melakukan pengurapan kepada Tuhan Yesus, di mana Yudas mengatakan ini suatu pemborosan. Padahal sebenarnya Yohanes katakan di sini ya, ini dilakukan Yudas karena Yudas adalah seorang pencuri.
di mana Yudas di kelompok murid-murid Tuhan Yesus itu diberi tugas untuk memegang kas. Nah, di situ Yudas melakukan pencurian terhadap uang kas yang dipegangnya. Sehingga apa yang dikatakan Yudas ini bukan didasari akan apa ini ya, dimana dia katakan seharusnya untuk bisa menolong orang miskin. Yudas berkata seolah-olah peduli kepada orang miskin. Padahal kalau itu diberikan ke kasnya, dia bisa mengambilnya, dia bisa mencurinya. Dan Tuhan di sini katakan, kamu bisa setiap hari dengan orang miskin. Kamu bisa setiap hari menolong orang miskin. Tapi aku tidak selamanya bersama kalian. Jadi Tuhan Yesus di sini mengatakan, kalian bisa menolong orang miskin kapanpun. Karena apa? Orang miskin itu bersama-sama dengan kalian. Tapi biarkanlah perempuan ini mengurapi aku. Karena aku tidak selamanya berada di sekitar kalian. Itu yang dikatakan Tuhan Yesus. Dan karena apa yang dikatakan dan dilakukan Maria ini ya, mengurapi Tuhan Yesus dengan minyak narwastu murni yang mahal, harganya 300 dinar, 1 tahun ya. Hasil kerja rata-rata saat itu dipakai untuk mengurapi Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus mengatakan saat melakukan pengurapan minyak urapan, salah satunya untuk mengingat akan dia, mengingat apa yang dilakukan Maria kepada Tuhan Yesus sebagai persiapan penguburan Tuhan Yesus. Amin ya. Dan Maria ini melakukannya sebagai salah satu ini ya, ucapan terima kasih ya. Karena kita ingat Maria Magdalena pernah mau dirajam oleh sekelompok orang. Dan Tuhan Yesus membesarkan hati Maria. Dia berkata, apabila dari salah satu kalian ada yang tidak berdosa sama sekali, rajamlah perempuan ini. Dan akhirnya sekelompok orang itu tidak berani. Karena mereka tahu tidak ada manusia yang tidak berdosa. Mereka pergi meninggalkan Maria Magdalena. Jadi Maria Magdalena itu melakukannya karena cinta kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu sudah menyelamatkan nyawa Maria Magdalena. Bahkan Tuhan Yesus membesarkan hati Maria di depan banyak orang. Kalau kalian tidak ada yang tidak berdosa, rajamlah perempuan ini. Dan tidak ada yang berani. Tuhan Yesus membela Maria Magdalena di depan banyak orang. Bahkan bisa saja kalau orang itu ikut merajam Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus berani membela Maria Magdalena di depan banyak orang. Maka Maria itu benar-benar menghormati Tuhan Yesus, mencintai Tuhan Yesus. Ini salah satu tindakan Maria. Maria mencintai Tuhan Yesus. Maria berhutang nyawa kepada Tuhan Yesus. Dan salah satu tindakan nyata Maria adalah apa? Mengurapi Tuhan Yesus dengan minyak urapan seharga 300 dinar, di mana saat itu rata-rata gajinya 1 dinar sehari. Tuhan Yesus pernah memberi perumpamaan ya. Nah, 300 dinar Maria persembahkan untuk mengurapi Tuhan Yesus. Ada salah satu murid yang berkata ini pemborosan, seharusnya diberikan kepada orang miskin. Tapi Yohanes tahu bahwa Yudas itu pencuri, sering mencuri uang kas untuk kepentingannya sendiri. Jadi saat dia mengatakan itu kepada Maria, karena kalau itu masuk ke uang kas Yudas, dia bisa mengambilnya. Luar biasanya Tuhan mengatakan, ini dilakukannya dan imbalannya, Tuhan Yesus berkata, salah satu
Hal yang akan diingat manusia saat mengurapi adalah sebagai pengingat atas apa yang dilakukan Maria ini mengurapi Tuhan Yesus. Dan yang perlu kita ingat lagi ya, salah satu perkataan Tuhan Yesus yang kalau kita renungkan benar-benar ini ya menyentuh hati kita. Maksudnya Tuhan Yesus akan meninggal dan selama hidupnya sudah memberikan banyak mujizat kepada banyak orang. Yang disembuhkan Tuhan Yesus semuanya sembuh, yang didoakan Tuhan Yesus semuanya sembuh. Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, 4.000 orang, lelaki saja, belum anak-anak, belum perempuan. Sisa 12 bakul, sisa 7 bakul. Dan saat akan diurapi, murid-muridnya, salah satunya Yudas yang ditulis namanya di Yohanes, berkata pemborosan seharusnya untuk orang miskin, menolong orang miskin. Dan Tuhan Yesus berkata, kalian bisa selamanya bersama orang-orang miskin, bisa menolong mereka kapanpun kalian mau, tapi aku tidak selamanya bersama kalian. Biarkanlah dia mengurapi aku. Dan karena tindakannya ini, saat orang-orang melakukan pengurapan, salah satunya untuk mengingat tindakan Maria ini yang telah mengurapi Tuhan Yesus. Dan amin, itu terjadi. Kita setiap ibadah, banyak gereja yang setiap minggunya melakukan pengurapan. Salah satunya untuk mengingat tindakan Maria ini yang telah menghormati Tuhan Yesus. Kalian selamanya bisa bersama orang-orang miskin, tapi aku tidak selamanya bersama kalian. Amin ya. Suatu tindakan penghormatan yang dilakukan Maria kepada Tuhan Yesus, karena rasa cintanya kepada Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan dirinya, karena rasa hormatnya kepada Yesus, karena telah menyelamatkan martabatnya di depan banyak orang. Orang menganggap Maria hina, tapi Tuhan menganggap Maria orang yang berharga. Dan dijumpai Tuhan Yesus saat Tuhan Yesus bangkit kan. Amin. Marilah kita tiru tindakan Maria ini. Salah satu ucapan terima kasih Maria kepada Tuhan Yesus, penghormatan Maria kepada Tuhan Yesus, cintanya Maria kepada Tuhan Yesus. Maria melakukan suatu tindakan nyata yang Tuhan Yesus katakan sendiri. Kalian selamanya bisa bersama orang miskin, bisa menolong kapan saja, tapi aku tidak selamanya bersama kalian. Jadi biarkanlah dia mengurapi aku. Dan karena tindakannya ini, orang-orang saat melakukan pengurapan akan mengingat dia, karena tindakannya mengurapi Tuhan Yesus saat ini. Dan terbukti sampai detik ini, sampai hari ini gereja-gereja melakukan pengurapan. Bahkan saat pengurapan banyak mujizat terjadi, banyak kesembuhan terjadi. Amin ya. Amin. Tuhan Yesus layak dihormati. Tuhan Yesus layak dicintai dengan memberikan tindakan nyata yang seperti dilakukan Maria. Amin ya. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang kedua. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Amin ya. Amin. Terima kasih Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk perkataan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk segala hal yang dicatat oleh rasul-rasul-Mu. Contoh bagi kami suatu tindakan yang dilakukan Maria Tuhan.
sebagai bukti nyata Tuhan rasa cintanya Maria kepadamu, rasa hormatnya Maria kepadamu, rasa terima kasihnya Maria kepadamu. Dia ungkapkan, dia buktikan, dia kemukakan di depan banyak orang. Apapun yang dikatakan orang-orang kepada Maria, dia tetap memberikan itu. Kenapa? Rasa cintanya kepada Kau Yesus, rasa terima kasihnya kepada Kau Yesus, rasa penghormatannya kepadamu Yesus. Oh Tuhan, mampukan Yesus, mampukan kami melakukan apa yang seperti Maria ini lakukan untuk-Mu Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Banyak mujizat terjadi lewat minyak urapan. Banyak mujizat terjadi, dan tidak bosan-bosan kami berdoa Tuhan. Kiranya Tuhan, apapun yang kami dengar, kami baca, kami renungkan hari ini Tuhan, menjadi benih yang baik untuk kami tabur di hati kami yang telah Kau jadikan tanah yang baik, sehingga dapat bertumbuh, berakar kuat, berbuah lebat seperti yang Kau mau, untuk memberkati siapapun yang Engkau berkati melalui kami sampai ke ujung bumi Yesus, seperti yang Kau mau. Dan saat ini Yesus, kami mengucapkan terima kasih untuk semua hal yang Kau lakukan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dan kami juga berdoa Tuhan, biarlah selama kami hidup di dunia ini Tuhan, apapun yang kami lakukan, pekerjaan atau proyek yang Kau titipkan kepada kami selama kami hidup, biarlah kami melakukannya seperti kami melakukannya kepadamu Tuhan, sehingga mujizat terjadi, berkat-berkat-Mu terjadi Yesus, memberkati apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan Tuhan, sehingga kami bisa menjadi saluran berkat-Mu Tuhan, untuk berkati siapapun yang Engkau berkati kami, kepada Kau berkati melalui kami sampai ke ujung bumi seperti yang Kau mau. Dan kami juga berdoa Tuhan, selama kami hidup di dunia ini Tuhan, berkati kami, sertai kami Tuhan, sehingga kami bisa menjadi berkat Tuhan saat bersama keluarga, menjadi berkat bagi anak-anak keluarga kami Tuhan, keluarga besar kami Tuhan, menjadi berkat di pelayanan kami Tuhan, di pergaulan kami Yesus, dimanapun kami Kau tempatkan Tuhan, keberadaan kami bisa menjadi berkat. Dan siapapun yang saat ini sedang mengalami sakit Tuhan, berikan kesembuhan, berikan mujizat-Mu, berikan terobosan-terobosan-Mu dan terobosan-terobosan kesehatan yang daripada-Mu. Dan biarlah nama-Mu dipermuliakan Yesus. Dan untuk siapapun yang rindu memiliki anak atau menambah momongan Tuhan, buka pintu-pintu rahim kami. Apapun Tuhan yang menghalangi Tuhan, Kau hilangkan Tuhan. Ganti dengan kesehatan yang daripada-Mu, mujizat masih ada, dan beri kesehatan kepada sperma pasangan kami Tuhan, sehingga kami memiliki anak-anak yang benar-benar daripada-Mu, anak-anak yang cinta Kau, takut Engkau Yesus, yang mau menjadi saluran berkat-Mu, mencintai keluarganya, mencintai orang tuanya, mencintai orang-orang sekitarnya seperti dia mencintai Kau. Dan siapapun yang saat ini rindu memiliki pasangan hidup, beri kami pasangan hidup yang benar-benar daripada-Mu, pasangan hidup yang cinta Kau, pasangan hidup yang dapat membawa kami dan keluarga kami lebih dekat lagi kepada-Mu, pasangan hidup yang benar-benar dapat membawa kami Tuhan, keluarga kami Tuhan, untuk lebih dekat lagi kepada-Mu, yang mana saat kami Kau satukan Tuhan, dapat menjadi berkat bagi anak-anak kami, keluarga kami, pelayanan kami, atau dimanapun kami Kau tempatkan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Dan siapapun saat ini yang sedang mengalami masalah, beban berat, pergumulan hidup, berikan mujizat, berikan terobosan-terobosan, berikan hal-hal yang baik, yang benar-benar daripada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami imani Tuhan, pasukan malaikat-Mu, Roh Kudus-Mu selalu melingkupi kami semuanya. Amin.